Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Jamaah selanjutnya pertama kali adalah senantiasa berkata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita semua masih berkenan kesehatan berupa kesehatan dan sempurna sehingga kita semua bisa melaksanakan puasa bersama di masjid kali ini dan dalam waktu. Kemudian salam salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluarga sahabat dan keluarga. Jamaah selanjutnya yang pertama sebelum kita menyampaikan beberapa informasi kami sampaikan kepada saudara-saudara, mohon untuk mengisi baris depan lurus dan rapat yang ada di luar atau di dalam ini kiranya maju baris depan memenuhi terus belakang di lurus dan rapat karena sekalian terutama suatu jamaah ini rapat lurus untuk sholat pribadi. Mohon maaf, silakan untuk maju ke depan, lurus dan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian yang sampaikan mengenai saldo kas masjid Al-Rahman Jumat kemarin 16.918.000 rupiah. Kemudian dalam waktu satu Jumat ini ada uang masuk dan juga uang keluar. Untuk uang masuk dari Fakultas Jumat ketika kemarin 760.000 rupiah. Kemudian untuk uang keluar ini ada beberapa keluar. Yang pertama untuk beli kotak semen persiapan untuk pengajian Isra Mi'raj 260.000 rupiah. Kemudian beli lampu ini cukup banyak yang terus beli ini dari persiapan berkeluarga. Ini beli lampu 912.000 rupiah. Kemudian untuk transport hotel masjid dan masjid 100.000 rupiah. Uang keluar 101.272.000 rupiah. Uang masuk 17.678.000 rupiah. Dikurangi uang keluar 1.272.000 rupiah. Saldo kas hasil teman-teman pada hari ini 16.406.000 rupiah. 16.406.000 rupiah. Kita sekarang mengenai saldo kas masjid Al-Rahman. Selanjutnya yang disampaikan masuk sholat Jumat pada hari ini tanggal 24 Januari tahun 2025 masuk pada pukul 12:23. Kemudian yang terakhir untuk petugas sholat Jumat di Jumat yang keempat bulan Januari tahun 2025 untuk
Allahu Akbar, Asyhadu an la hayya 'alas salat hayya 'alas salat hayya 'alal falah hayya 'alal
Ya masyarakat muslimin, al-muratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utali sibika yawman jum'ati aksir wal imamu yaktubu wa qad laha maulahu faraj mata amsit wasma'u wa rahimakumullah amsit wasma'u wa rahimakumullah amsit wasma'u wa rahimakumullah la turhamun. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syarif ala ma'idin rabbitina namka bil khair wa ya'in nasirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الخيرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara sidang jamaah Tuhan rahimahullah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim laki-laki yang sehat dan berakal, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mendirikan sholat, gunanya adalah untuk kebaikan hamba itu sendiri. Barang siapa yang tidak menggunakan kesempatan umurnya, kesempatan sehatnya untuk mendirikan sholat, maka sungguh Allah menyebut mereka ini sebagai orang yang merugi. Surah Al-Asr ayat 2. Innal insana lafi khusr. Sungguh banyak manusia-manusia itu yang rugi karena lalai atas waktunya yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala, utamanya adalah mendirikan sholat. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan kita, rasa cinta kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kita sekarang sudah di setengah terakhir bulan Rajab. Tidak lebih dari 1 bulan setengah lagi kita akan bertemu Ramadan. Rasulullah SAW, bulan Rajab dan Sya'ban ini adalah tempat kita bersiap-siap untuk menguatkan azam, tekad, untuk mempertebal iman, juga untuk memperbanyak ibadah yang bisa kita siapkan untuk masuk di bulan mulia Ramadan itu nanti. Bulan Rajab juga banyak terjadi hal-hal besar. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah Rasulullah ketika tahun ke-10 di kota Mekah dikenal dengan Amul Hazm, tahun kesedihan. Karena di tahun yang sama Rasulullah ditinggalkan oleh 2 pembela utama dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama adalah pamannya Abu Thalib, yang kedua adalah istri pertamanya Siti Khadijah. Yang kedua-duanya ini adalah pembela utama di tengah beratnya
dua orang ini adalah pendukung utama Rasul dalam dakwah. Tapi di tahun yang sama kedua-duanya dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menimbulkan kesedihan yang sangat pada perjuangan Rasulullah SAW. Tapi kesedihan yang dialami Rasulullah itu bentuk penghiburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bujukan yang Allah berikan kepada Rasulullah untuk melakukan perjalanan satu malam yang sering kita peringati setiap tahun. Dan ayatnya juga terkenal. Surah Al-Isra. Allah perjalankan Rasulullah SAW, tetapi perjalanan itu bukan semata-mata untuk menghibur, yaitu perintah mendirikan sholat. Judul khutbah yang akan kami angkat pada Jumat kali ini adalah tegakkan sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Saudara-saudaraku, jamaah Jumat rahimahullah, sholat itu adalah tiang agama. Kata Rasulullah SAW, "Sholatu limanuddin." Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha aqamaddin. Siapa yang menegakkannya, maka dia menegakkan agama. Faman tarakaha tarakaddin. Siapa yang meruntuhkannya, yang meninggalkannya, maka dia juga meruntuhkan agamanya dan juga meninggalkan agama. Dan sholat juga adalah salah satu rukun Islam. Di antara yang lima itu, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Rasul amal dari Islam wa amal salat wa tawadu samanya dan jihad sabilillah. Pokok urusan yang paling penting itu adalah Islam, dan tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad fisabilillah. Kemudian Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan kepada manusia, yang sudah ditentukan oleh Allah waktu-waktunya. An-Nisa 103. Pentingnya ibadah sholat, saudara jemaah Jumat rahimahullah, maka mutlak bagi kita untuk melaksanakan dalam keadaan apapun. Tidak ada rukhsah untuk meninggalkan ibadah sholat, tidak ada keringanan untuk boleh meninggalkan ibadah sholat. Yang ada adalah keringanan dalam melaksanakannya, dalam waktunya, dalam prakteknya. Tapi tidak ada keringanan untuk meninggalkannya seperti ibadah lain. Misalnya haji, hanya untuk orang yang mampu saja, mampu melaksanakan perjalanannya dan juga mampu dari sisi harta. Puasa hanya orang yang mampu menahan lapar saja, yang tidak mampu menahan lapar karena sebab oleh syari yang dibenarkan agama, maka boleh tidak berpuasa. Dan ibadah-ibadah lain kecuali sholat, tidak ada dalil syariat yang boleh membuat kita meninggalkan sholat satu waktu pun. Alasan dalam perjalanan, maka ada keringanan dalam bentuk sholat jamaah atau sholat masal. Jika alasannya sakit, maka Rasulullah mencontohkan boleh sholat dalam keadaan dengan duduk, boleh berbaring, boleh dengan isyarat mata saja, bahkan boleh dengan kakinya saja. Atau jika dalam keadaan perjalanan, boleh dipersingkat waktunya dengan qasar, boleh digabungkan dengan menjamak. Tapi tidak ada dalil yang membolehkan kita meninggalkan sholat itu
gila. Atau yang kedua, mati. Hanya dua hal inilah yang membuat kita manusia boleh meninggalkan sholat, kecuali hal-hal lain yang berhubungan dengan dilarangnya ibadah, misalnya untuk perempuan yang haid. Tapi bagi laki-laki tidak ada penyebab yang membolehkan kita untuk meninggalkan ibadah sholat. Saudaraku rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara manfaat mendirikan sholat itu yang pertama adalah memberikan jaminan keselamatan. Kata Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka baginya adalah cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk dan tidak mendapatkan keselamatan. Dan pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis sahih riwayat Ahmad. Hari kiamat dan pada masa itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita mengharapkan perlindungan Allah itu, saudara-saudaraku yang rahimahumullah, adalah dalam mendirikan sholat sebaik-baiknya. Hadis lain Rasulullah menyebutkan sholat itu menjadi kunci dari semua ibadah kita. Baik mungkin haji, mungkin bisa setiap tahun, baik bersedekah, membangun masjid, mungkin sampai miliaran uangnya, berbakti kepada orang tua, puasa Senin Kamisnya rutin, menghafalkan Al-Quran, tetapi buruk pada sholatnya, maka semua ibadahnya menjadi sia-sia. Karena tumpuan utama ibadah itu ada pada sholat. Saudara-saudaraku yang dirahmati rahimahullah. Kemudian yang kedua, sholat juga menempa diri kita menjadi pribadi yang disiplin. Maka dalam 103 surah An-Nisa yang kami sebutkan di awal tadi, Allah sudah menetapkan waktu-waktunya sholat itu. Maka di luar waktu itu maka tidak lagi bisa dilaksanakan sholat, sehingga kita menjadi manusia yang siap sedia dalam menghargai waktu kita. Jika sudah masuk waktunya sholat zuhur, maka kita sholat zuhur, apapun keadaannya, apapun alasannya, sholat tidak boleh ditinggalkan. Misalnya keadaan darurat, air, atau dalam keadaan bencana, dalam ilmu fikih juga sudah ditentukan, jika tidak ada air boleh dengan tayamum. Jika dalam keadaan bencana ada cara-cara sholat ketika dalam keadaan bencana, tetapi tidak ada alasan untuk meninggalkan. Tidak ada satu dalil yang membolehkan kita meninggalkan ibadah sholat tersebut. Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolongan kamu kepada Allah dengan cara bersabar dan mendirikan sholat. Sungguh sholat itu sangat berat bagi manusia, kecuali hanya untuk orang-orang yang khusyuk saja. Jadi mendirikan sholat itu memang berat. Allah sebutkan sendiri dalam Al-Baqarah 45. Alhamdulillah, bagi kita yang berkumpul dalam masjid yang mulia ini, insya Allah mudahkan, dan mungkin kita termasuk dalam kategori khashi'in itu, karena kita mampu menyisihkan waktu kita, meninggalkan pekerjaan yang mungkin bermacam-macam itu, untuk mendatangi seruan Allah Subhanahu wa taala mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga, dengan sholat Allah akan senantiasa menuntut dan memperbaiki hidup kita.
kita. Surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalimat ini ada di banyak ayat di dalam Al-Quran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan yang fahsya dan perbuatan yang munkar. Apa arti fahsya? Ulama menyebutkan fahsya itu artinya perbuatan maksiat kepada Allah disebabkan nafsu. Nafsu itu bisa dari nafsu perut yang membuat kita melakukan hal-hal yang fahsya. Nafsu harta, contohnya korupsi, itu adalah fahsya. Mencuri itu fahsya. Merampas hak orang lain, menipu orang lain itu fahsya. Bedanya dengan munkar, itu adalah tindakan keingkaran, menolak untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya enggan untuk berbakti kepada orang tua, itu munkar. Tidak mau menyayangi anak yatim, itu munkar. Menolak untuk membayar zakat padahal sudah memiliki harta, mungkin sampai nasabnya juga, tetapi tidak mau membayar zakat, itu namanya munkar. Dan sholat membuat kita terhalang dari dua penyakit ini, tadi fahsya dan munkar. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ibrahim ayat 40 ada satu doa yang Allah ajarkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunanku sebagai orang-orang yang mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankan doa kami. Mari kita perbanyak doa ini Bapak dan saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan doa mudah-mudahan kita dikuatkan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kunci surga ini. Kata Rasulullah SAW, salat itu sebagai kunci surga. As-salatu miftaahul jannah. Salat itu adalah kunci surga. Semoga salat kita tidak hanya sebagai ritual dalam melaksanakan kewajiban saja, tapi benar-benar menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu ibadah salat kita mendatangkan keberkahan, mendatangkan kemudahan, dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala min adzikri qalil inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim